Mana yang lebih baik? Seorang wanita yang belum sempurna hijab syar'inya, tapi akhlak dan lisannya bagus, lebih utama daripada wanita hijab syar'i namun akhlak dan lisannya kotor. Kaki seorang hamba tidak akan geser besok di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah. Salah satunya adalah wa an umrihi fima afna. Allah bakal tanya sama dia tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Bicara umur sama dengan apa Bapak? Waktu. Sehingga Allah akan tanya kepada kita mengenai waktu yang Allah berikan kepada kita, untuk apa waktu itu kita habiskan. Baik, kembali ke sini. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut waktu untuk mengatakan bahwa semua manusia rugi, ini memberikan kesimpulan bahwa sumber kerugian manusia adalah ketika dia tidak bisa mengatur waktu. Wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah siang ini di Masjid Al-Ikhlas, Kota Malang. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam rangka untuk belajar bersama. Semoga Allah jadikan forum ini sebagai forum yang barokah. Dan pertama saya menyampaikan permohonan maaf karena telat datang. Informasinya kajian dimulai jam 12:30, tapi ternyata jamaah sudah menunggu sejak sholat zuhur. Zuhurnya 11:30. Masya Allah. Jadi Anda sakit hati nggak nunggu lama? Kok nggak datang-datang? Jadi nggak? Baik, mudah-mudahan semakin menambah pahala bagi Bapak Ibu sekalian. Karena menantikan sebuah amal soleh tidak ada yang disia-siakan. Nabi SAW suatu ketika beliau secara sengaja menunda pelaksanaan sholat isya sampai tengah malam. Padahal sahabat sudah kumpul di masjid ketika masuk waktu sholat isya. Mereka tunggu dengan sabar hingga kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengetuk pintu Nabi SAW. Ya Rasulullah, laqad namatin nisa'u wassibyan. Ya Rasulullah, ibu-ibu dan anak-anak sudah pada tidur. Tapi kenapa Nabi SAW belum keluar untuk melaksanakan sholat isya? Sehingga kita tertunda untuk istirahat. Kemudian Nabi SAW keluar dari rumah beliau untuk melaksanakan sholat isya sambil mengatakan, wallahi ma yantadhiruha ahadun ala wajhil ardi ghairukum. Demi Allah, malam ini tidak ada manusia yang sedang menunggu pelaksanaan sholat isya di muka bumi ini selain kalian. Sehingga Nabi SAW tunjukkan nilai keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat ketika itu, di mana mereka sedang menantikan amal soleh di tengah banyak orang yang mereka tidak ada yang beribadah kecuali mereka yang berada di Masjid Nabawi. Kita kalau mau menyamai situasi seperti itu, sedang beribadah tapi tidak dibersamai oleh manusia yang lain, gak bakalan nemu, Pak. Jadi misalnya Bapak mau sholat jam berapa, di mana tidak ada yang membersamai Bapak ketika ibadah. Jam berapa kira-kira? Jam 1 malam? Jam 1 malam di sini, di Saudi baru jam 9. Dan masih banyak orang yang tawaf, masih banyak orang yang sholat. Sehingga kalau di zaman kita, kita mau ibadah kepada Allah sendirian, tanpa teman, tidak mungkin ketemu waktu. Tapi sahabat memungkinkan. Karena di masa mereka, Muslim di negara yang lain belum ada, sementara yang ada di sekitar Madinah sudah pada istirahat, sehingga Nabi SAW secara sengaja menunda pelaksanaan sholat isya agar sahabat ini menjadi manusia yang beda sendiri. Selanjutnya kita mengaturkan jazakumullah khairan kepada panitia, terutama DKM Masjid Al-Ikhlas yang memberikan kita kesempatan untuk belajar bersama di siang ini.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik, memfungsikan masjid untuk edukasi bagi kaum muslimin. Sehingga tidak hanya dipakai untuk kegiatan sholat 5 waktu, tapi juga kegiatan-kegiatan edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Temanya 4 pesan tentang hidup. Mohon maaf, Pak Teguh ya, bisa nggak ngasih penjelasan maksud tema ini apa? Karena saya nggak tahu, tiba-tiba ditodong saja. Ustadz nyampaikan tema 4 pesan tentang hidup, maksudnya apa? Oh, jenengan ngerekam mawon, Masya Allah. Yang bikin tema siapa ini? Sudah, pokoknya sampaikan 4 aja Pak Ustadz. 1 jam selesai tentang 4 poin berkaitan dengan hidup ini. Mengacu kepada angka 4. Kalau angka 4 yang disebutkan dalam dalil, persis angka 4 ini ada di surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 pesan agar manusia dikecualikan dari kerugian. Allah taala berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Mungkin penjelasan tentang surat Al-Asr, tafsir tentang surat Al-Asr sudah sering dan kerap sekali Bapak Ibu dengarkan. Tapi kita punya prinsip, yang namanya ilmu diulang nggak ada nilai bosan. Kalau dagelan diulang mungkin Anda bosan ya. Tapi kalau ilmu diulang tidak ada istilah membosankan. Maka saya mohon izin agar nanti bisa lebih fokus, kita akan menggali pelajaran dari surat Al-Asr. Di surat Al-Asr Allah Ta'ala bersumpah dengan menyebut apa? Demi waktu. Wal asr. Waktu itu makhluk atau bukan? Makhluk. Kenapa Allah bersumpah dengan makhluk? Ada banyak dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan makhluk. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idha talaha wal layli idha yaghshaha, dan aneka sumpah-sumpah yang lain Allah menyebutkan makhluknya. Apakah diperbolehkan bersumpah dengan makhluk? Untuk selain Allah tidak boleh. Nabi SAW pernah mengatakan, "Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut." Siapa yang bersumpah, maka dia harus bersumpah dengan menyebut nama Allah atau diam. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, "Man yahlifu bi abaihim faqad asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut bapaknya, maka dia telah berbuat syirik. Tayyib. Sementara Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah, dia punya hak untuk bersumpah dengan siapapun yang dia kehendaki. Dan Allah bersumpah dengan makhluknya, terutama makhluk yang menunjukkan tanda kuasanya. Maka tidak semua makhluk dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan sumpah. Selanjutnya, ketika Allah bersumpah dengan menyebut makhluk yang bernama Al-Asr, yaitu waktu, Allah hendak menyampaikan, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Dalam kalimat sumpah itu ada 3 unsur utama. Dalam kalimat sumpah ada 3 unsur utama. Yang pertama adalah al-muqsam bihi. Yang kedua al-muqsam adawatul qasam. Yang ketiga al-muqsam alaih. Kita ulang. Dalam kegiatan bersumpah ada 3 unsur. Adawatul qasam, al-muqsam bihi, dan al-muqsam alaih. Adawatul qasam itu apa, Pak? Kata yang digunakan untuk bersumpah. Dan dalam hal ini adalah huruf wa, waw, wal asr. Adawatul qasam ada beragam, bisa tallah, bisa ta, bisa bi, bisa wa. Sehingga kita boleh bersumpah wallahi, billahi, atau tallahi. Semuanya bisa dijadikan sebagai kata untuk bersumpah. Ini namanya apa tadi? Adawat al-qasam. Kemudian ada yang kedua adalah al-muqsam bihi. Al-muqsam bihi adalah sesuatu yang disebutkan dalam sumpah. Wal asr, berarti al-muqsam bihinya apa? Kata al-asr. Wad duha, al-muqsam bihinya ad-duha, dan seterusnya.
Yang ketiga adalah al-muqsam alaih. Al-muqsam alaih adalah pernyataan yang menjadi tujuan sumpah itu diucapkan. Pernyataan yang menjadi tujuan sumpah itu diucapkan. Namanya apa? Al-muqsam alaih. Al-muqsam alaih umumnya punya hubungan erat dengan muqsam bihi. Maka saat Allah bersumpah dengan A, Allah hendak menyatakan kalimat B. Bersumpah dengan C, Allah hendak menyatakan kalimat E, dan begitu seterusnya. Antara al-muqsam bihi dengan al-muqsam alaih ini punya keterikatan. Lalu apa keterikatan dalam sumpah al-asr ini? Wal asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Berarti al-muqsam alaihnya apa? Innal insana lafi khusr. Allah hendak menyatakan bahwa sesungguhnya seluruh manusia dalam kerugian. Berarti dari sini kita bisa menyimpulkan kerugian yang dialami oleh manusia yang ditegaskan oleh surat Al-Asr adalah kerugian disebabkan karena mereka gagal dalam mengelola waktu. Kita ulangi ya. Kenapa Allah bersumpah dengan menyebut Al-Asr untuk mengatakan innal insana lafi khusr? Ini untuk memberikan kesimpulan bahwa kerugian yang dialami oleh manusia itu disebabkan karena mereka gagal dalam mengelola waktu. Sebab waktu ini ibarat modal. Sehingga seorang hamba dia bisa beramal karena dia punya waktu. Maka definisi waktu disebut oleh Nabi SAW dalam hadis dari riwayat At-Tirmidzi sebagaimana umur. Nabi SAW mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Kaki seorang hamba tidak akan geser besok di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah. Salah satunya adalah wa an umrihi fima afna. Allah bakal tanya sama dia tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Bicara umur sama dengan apa Bapak? Waktu. Sehingga Allah akan tanya kepada kita mengenai waktu yang Allah berikan kepada kita, untuk apa waktu itu kita habiskan. Baik, kembali ke sini. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut waktu untuk mengatakan bahwa semua manusia rugi, ini memberikan kesimpulan bahwa sumber kerugian manusia adalah ketika dia tidak bisa mengatur waktu. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu, pada saat waktu ini sudah diberikan kepada hamba, nanti ketika waktunya habis, maka sang hamba balik pulang. Ketika orang itu mati, maka dia akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah manusia ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, ada orang yang berangkat dengan membawa modal dan dia pulang bawa untung. Keadaan yang kedua, ada orang yang berangkat dengan membawa modal dan dia pulang modal habis, nggak dapat apa-apa. Keadaan yang ketiga, ada orang yang berangkat bawa modal dan dia pulang bawa utang. Semua manusia sedang berangkat untuk beraktivitas di muka bumi dengan modal waktu yang Allah berikan, sampai pada titik modalnya habis. Nanti setelah modalnya habis, dia akan pulang menghadap Allah untuk selamanya. Pada saat hamba ini pulang, di sana ada tiga keadaan. Ada yang pulang bawa untung, ada yang pulang modalnya habis nggak bawa apa-apa, dan ada yang pulang bawa utang. Kira-kira sebagian besar manusia yang mana Pak? Yang mana? Pulang bawa untung atau pulang bawa utang? Pulang bawa utang. Maka Allah katakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia itu rugi karena dia setelah diberi modal oleh Allah pulang ada yang nggak bawa apa-apa, dan lebih parah lagi ada yang pulang bawa utang, dan mayoritas yang ketiga. Barangkali kita termasuk di antara orang yang masuk kategori yang kedua atau yang ketiga,
sehingga butuh untuk perjuangan bagaimana kita bisa naik upgrade status seperti orang pertama. Berangkat bawa modal dan pulang bawa untung. Baik. Lalu bagaimana caranya agar seorang hamba bisa pulang menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan membawa untung dan tidak membawa utang? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di bagian akhir dari ayat, illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman, beramal saleh, memberikan nasihat dalam kebenaran dan memberikan nasihat dalam kesabaran. Karena itu ayat ini dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah seperti yang dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Lau tadabbaran nasu hadis surah lakafathum. Andaikan manusia itu merenungkan kandungan dari surat ini, sudah cukup untuk menjadi motivasi bagi dia agar menjadi hamba yang baik. Lau tadabbaran nas hadis surah lakafathum. Andaikan orang itu mau mentadaburi, mau merenungkan kandungan dari surat ini, maka itu sudah cukup untuk menjadi apa? Motivasi bagi dia agar dia menjadi manusia yang tidak rugi. Baik, sekarang kita akan lihat lebih dekat 4 pesan hidup yang Allah berikan bagi para hambanya agar mereka tidak rugi. Yang pertama adalah illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Di antara Bapak Ibu, ada enggak yang sudah pernah baca buku Ushulus Tsalatsah? Yang sudah pernah baca buku Ushulus Tsalatsah, boleh angkat tangan. Sudah? Sudah, 1. Ada lagi? Yang sudah pernah baca buku Ushulus Tsalatsah? Sudah ya? Insya Allah yang lain juga sudah? Sudah, alhamdulillah. Baik, pertanyaannya, ini masnya tadi usia berapa mas? 22. Sekarang mahasiswa? Oh enggak, baik. Setelah Anda membaca Ushulus Tsalatsah, jelaskan tafsir dalam kitab itu apa yang dimaksud dengan illal ladzina amanu. Beriman di situ maksudnya apa? Insyaallah. Boleh langsung pegang mic. Beriman di situ ditafsirkan dengan apa? Oh, enggak tahu. Baik. Beriman di sini ditafsirkan oleh penulis Ushulus Tsalatsah dengan makna belajar ilmu. Dengan makna apa? Belajar ilmu. Teks ayatnya illal ladzina amanu, tapi kenapa ditafsirkan orang yang belajar ilmu? Sebab manusia ketika belajar, hakikatnya dia sedang membangun iman. Orang kalau lagi belajar ilmu agama, hakikatnya dia sedang membangun ideologi. Sebab apa yang menjadi keyakinan kita itu adalah apa yang kita pelajari. Maka kalau orang belajarnya salah, salah materi, salah guru, kira-kira jadi apa Pak? Dia akan punya penyimpangan dalam pemahaman, penyimpangan akidah, penyimpangan dalam pemahaman. Sebaliknya, ketika orang punya ilmu yang benar, akan mengarahkan dia untuk memiliki akidah yang benar, memiliki keyakinan yang benar. Sebab belajar itu sama dengan membangun ideologi. Karena itulah seorang hamba ketika dia belajar ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sahih, dari keterangan para ulama ahlu sunnah, maka yang seperti ini akan bisa semakin menambah iman. Sehingga Nabi SAW pernah menyebutkan keutamaan majelis ilmu. Beliau mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Apabila ada sekelompok orang yang mereka berkumpul di rumah Allah, maksudnya apa? Di masjid. Lalu mereka mengkaji kitabullah dan mempelajari isinya, illa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah akan turunkan as-sakinah, ketenangan di depan mereka. Apa fungsinya kalau orang itu mendapatkan ketenangan? Kalau orang mendapatkan as-sakinah, dampaknya apa? Imannya bertambah. Imannya
bertambah. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Fatah, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati hamba yang beriman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar iman mereka bertambah di samping iman yang sudah mereka punya. Maka dulu sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, kalau ngajak orang untuk ngaji, beliau memanggil dengan cara haya nu'minu sa'atan, mari kita ngeces iman sesaat. Sebab kajian itu sama dengan apa? Ngeces iman. Sehingga kalau Bapak pengen mencari di mana saya bisa mendapatkan peningkatan iman, duduk di majelis ini yang dibahas Al-Quran dan hadis. Kemudian keterangan dari para ulama ahlu sunnah, nasihat-nasihat yang memperbaiki batin, bukan yang isinya dagelan dan lawak. Karena hanya nutrisi batin yang berupa ilmu, inilah yang bisa meningkatkan iman. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati hamba yang beriman, agar iman mereka semakin bertambah di samping iman yang sudah mereka punya. Maka Bapak Ibu, kita bisa buktikan ya, ada banyak sekali testimoni baik yang disampaikan oleh mereka yang sudah terbiasa dengan majelis ilmu. Karena mereka terbiasa mendengar Al-Quran dan hadis, terbiasa dengan majelis ilmu, mereka bisa merasakan ada perubahan dalam sikap, ada perubahan dalam aktivitas, ada perubahan dalam bertindak, dalam akhlak dan seterusnya. Walaupun kadang ada banyak sekali faktor-faktor yang lain yang membuat penurunan nilai akhlak dari seorang hamba. Tapi ketika dia belajar, dia makin naik. Tapi Pak, nyatanya Pak, ada orang yang rajin pengajian, tapi dia jahat sama tetangga. Padahal dia katanya sudah rajin pengajian, sering mendengarkan para asatidzah pengajian. Tapi dia jahat sama keluarganya, dia jahat sama tetangganya, dia jahat sama yang lain. Ini orang kalau nggak ngaji lebih jahat lagi. Ini orang kalau nggak ngaji lebih jahat lagi. Sehingga dengan sebab dia ngaji, kejahatannya mulai nurun. Kalau dia nggak ngaji, lebih berbahaya dia. Makanya kalau ada orang menjumpai kasus seperti itu, membenturkan antara kegiatan keagamaan dengan akhlak yang dimiliki oleh seseorang, kok nggak sinkron. Pak, si A itu Pak, penampilannya sudah islami, dia selalu pakai baju-baju islami, rajin sholat ke masjid, rajin kajian, bahkan jadi panitia. Tapi kalau utang sukanya ngemplang. Itu gimana itu Pak? Gimana? Kalau dia nggak ngaji, lebih parah lagi dibandingkan ketika dia ngaji. Mungkin ketika dia nggak dekat dengan Al-Quran dan hadis, tidak dekat dengan forum pengajian, ngemplangnya lebih parah ketika dia dibandingkan ketika dia dekat dengan forum pengajian. Dan demikian seterusnya. Yang sebenarnya ini adalah upaya yang dilakukan oleh sebagian orang ya, untuk menurunkan motivasi bagi orang lain untuk belajar. Ngapain ngaji, ngapain belajar? Toh di sana ada banyak orang yang ngaji tapi akhlaknya nggak tertata. Mana orangnya? Itu loh, lihat. Yang kayak gitu orangnya. Dia sudah ngaji tapi nggak tertata. Itu orang kalau nggak ngaji lebih nggak karuan. Alhamdulillah dia masih ngaji. Walaupun akhlaknya nggak tertata, tapi masih ada remnya. Sebab hidup ini hanya dua, gas sama rem, Pak. Motivasi dan menahan. At-targhib wat-tarhib. Baik, kita lanjutkan. Karena itulah di masa silam para ulama sangat perhatian dan hati-hati berkaitan dengan bagaimana cara mengambil ilmu yang benar. Jangan sampai salah guru. Sebab kalau salah guru, nanti salah ideologi. Seperti yang pernah disampaikan oleh seorang ulama tabi'in, Muhammad bin Sirin rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama,
maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil sumber agama kalian. Sebab sekali lagi, orang yang belajar itu hakikatnya dia sedang apa? Membangun ideologi, membangun keyakinan. Maka kalau dia belajar ilmu yang benar, itu akan semakin menambah iman. Baik. Maka manusia pertama yang dikecualikan oleh Allah, karakter yang dimiliki oleh orang ini adalah illalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Maksudnya adalah manusia yang memiliki ilmu yang benar. Manusia yang memiliki ilmu yang benar. Dengan demikian dia punya iman yang benar. Baik. Selanjutnya pesan yang kedua, wa amilus salihat, dan dia melakukan amal saleh. Banyak dalam Al-Quran kita jumpai iman digandingkan dengan amal saleh. Illal ladzina amanu wa amilus salihat, innal ladzina amanu wa amilus salihat. Banyak sekali. Illal ladzina amanu wa amilus salihat, innal ladzina amanu wa amilus salihat. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Banyak dijumpai enggak, Pak? Allah sering gandengkan antara apa? Iman dengan amal saleh. Lalu apa yang dimaksud dengan amal soleh itu? Kalau iman tadi kita sudah tahu, yaitu orang yang memiliki ilmu yang benar. Lalu apa yang dimaksud dengan amal soleh? Amal soleh berarti amal yang sesuai ilmu yang benar tadi. Amal soleh adalah amal yang sesuai dengan ilmu yang benar. Dah? Maka seorang hamba yang dia belajar, sumbernya benar, akan menghasilkan keyakinan yang benar. Ketika diwujudkan dalam kehidupan nyata, akan menjadi amal soleh yang benar. Terus gimana, Pak, kalau sudah jadi amal soleh yang benar? Berarti sinkron antara ilmu dengan amal. Itulah manusia yang dipuji oleh Nabi SAW. Contohnya adalah para khulafa, yang mereka dikatakan oleh Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ar-rasyidun itu apa, Pak? Ar-rasyidun artinya orang yang punya ar-rusydu. Ar-rusydu itu apa? Ar-rusydu itu orang yang amalnya benar. Lawan dari kata al-ghayyu. Kalau al-ghayyu orang yang tindakannya menyimpang. Saya ulang ya. Ar-rusydu tadi artinya apa? Orang yang amalnya benar. Lawan dari kata al-ghayyu. Kalau al-ghayyu artinya manusia yang tindakannya menyimpang. La ikraha fid din, qad tabayyanar rusydu minal ghayyi. Manusia nggak perlu dipaksa. Karena kebenaran ini sudah demikian jelas. Sehingga ngapain dia dipaksa untuk mengikuti kebenaran? Dia sudah bisa melihat sendiri. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sudah sangat jelas perbedaan antara ar-rusydu dengan al-ghayyu. Ar-rusydu itu berarti amaliyahnya benar. Kalau al-ghayyu berarti amaliyahnya menyimpang. Yang kedua, al-mahdiyyin. Al-mahdiyun dari kata al-huda. Dan lawan dari al-huda adalah ad-dhalal. Apa itu al-huda? Pemahaman yang benar, ilmu yang benar. Kalau ad-dhalal berarti pemahaman yang menyimpang, ilmu yang salah. Baik. Maka seorang hamba ketika ilmunya benar, status dia adalah al-mahdiyun. Dan seorang hamba ketika amalnya benar, maka status dia adalah ar-rasyidun. Dan para khulafa pengganti Nabi SAW disebut oleh Nabi SAW khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Para pengganti Rasul yang mereka adalah al-mahdiyun ar-rasyidun. Sebab sahabat itu sinkron antara ilmu dan amal. Sahabat itu sinkron antara ilmu dengan amal. Yang mereka pelajari kebenaran, yang mereka amalkan sesuai dengan apa yang mereka pelajari. Maka para sahabat itu sinkron antara ilmu dengan amal. Karena itulah jamaah, Allah gandengkan
setelah ilmu, setelah iman dengan amal soleh, karena iman itu mewakili ilmu yang mendasari akidah seseorang, amal soleh itu mewakili praktek nyata dari ilmu tersebut. Maka kalau ada amalan yang sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW, statusnya adalah amal soleh. Kalau tidak sesuai dengan yang diajarkan, Pak, kan itu aktivitas-aktivitas ritual ibadah, tapi tidak sesuai yang diajarkan. Kalau tidak sesuai yang diajarkan, jangan sebut amal soleh, sebut saja amal yang kelihatannya soleh, padahal aslinya bukan amal soleh. Sebab nggak ada dasarnya. Kamu melakukan seperti ini, dasarnya apa? Yo jarene, mung jarene. Bagaimana kok beramal jarene? Berarti dia tidak punya ilmu. Maka amalan yang tidak punya landasan ilmu, tidak ada landasan sunnahnya dari Nabi SAW, amal seperti ini jangan disebut sebagai amal soleh, tapi sebut saja amal yang kelihatannya soleh. Baik. Selanjutnya, setelah orang beramal soleh, berarti dia mempraktekkan ilmu yang sudah dia pelajari. Nah, disinilah ada keseimbangan antara ilmu dan amal. Dan inilah tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi untuk disampaikan kepada umat manusia. Allah taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli." Dialah zat yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda dan dinul haq. Apa arti al-huda dan dinul haq? Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, al-huda maknanya adalah al-ilmun nafi', wa dinul haq maknanya adalah al-amalus salih. Artinya Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk membawa dua pesan utama, ngajari manusia ilmu yang manfaat dan ngajari manusia bagaimana cara beramal yang benar. Wallahu alam. Baik. Selanjutnya, wa tawasau bil haq. Pesan yang ketiga adalah sang hamba berwasiat dalam kebenaran. Yang dimaksud berwasiat di sini adalah dakwah. Yang dimaksud berwasiat di sini adalah dakwah. Maksudnya mengajak orang lain untuk turut serta dalam melakukan amal soleh, sehingga dia dakwahkan apa yang sudah dia ketahui itu kepada yang lain. Pertanyaannya, sebutkan dalil yang menunjukkan nilai pahala dari orang yang berdakwah. Sebutkan dalil yang menunjukkan nilai keutamaan dan pahala orang yang berdakwah. Ya. Contohnya, orang yang berdakwah dapat keutamaan apa, Pak? Apa keutamaan orang yang berdakwah? Nih, keutamaan orang yang berdakwah apa, Pak? Jika dakwahnya ini berhasil diikuti oleh orang lain, maka yang bersangkutan dapat pahala. Pahala kayak apa? Sepanjang ilmu yang kau ajarkan diamalkan oleh yang bersangkutan, maka kau dapat pahala. Di sini ada nilai penting dari motivasi untuk berdakwah. Nabi SAW mengatakan, "Man dalla 'alal khair kafa'ilihi." Barang siapa yang ngajak orang lain untuk berbuat kebaikan, maka dia seperti pelakunya. Masya Allah. Pahalanya sama seperti pelakunya. Sudah? Selanjutnya, dakwah yang tujuannya adalah ngajak orang lain untuk jadi baik, ngajak orang lain untuk jadi baik, ngajak orang lain yang sejalan dengan pemikiran kita, dan seterusnya. Sifatnya hanya menyampaikan. Tapi siapa yang mendapatkan petunjuk? Dari mana petunjuk itu datang? Allah. Maka bapak berdakwah itu hanya menyampaikan, bukan memberi petunjuk. Sebab yang ngasih petunjuk siapa? Allah. Sehingga karena yang ngasih petunjuk Allah, tidak ada peran bagi hamba untuk bisa ngasih petunjuk kepada hamba yang lain. Hamba bisa menyampaikan, tapi hidayah ada di tangan siapa? Allah. Sehingga Nabi Muhammad SAW sepeninggal pamannya, yaitu Abu Thalib, mengalami kesedihan yang mendalam. Kenapa? Karena Abu Thalib
termasuk di antara orang yang banyak membela Nabi SAW, tapi tidak diberi oleh Allah untuk masuk Islam. Sehingga Abu Thalib dipaksa mengucapkan la ilaha illallah, dia nggak mau. Tapi dia lebih memilih ajaran dari agama leluhurnya. Baik. Nah, zaman dimulakan Allah, pada posisi orang itu berdakwah, dia mengajarkan kebaikan bagi orang lain. Saat dia mengajarkan kebaikan bagi orang lain dan itu diamalkan, maka yang diajari dapat pahala dan yang ngajari juga dapat pahala. Sepanjang ilmu itu diamalkan, maka yang ngajari pertama kali turut dapat pahalanya. Masya Allah. Sangat disayangkan kalau seperti ini disia-siakan. Apalagi Anda tinggal di negara yang mayoritas penduduknya belum kenal sunnah. Berarti kita punya peluang yang cukup besar untuk apa? Mendakwai orang lain, lebih dekat kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sehingga teman-teman nggak perlu mengeluh, misalnya saya tinggal di sebuah lingkungan yang kayak gini Pak, orangnya seperti ini semuanya. Nah, kalau demikian, jika ternyata Anda tidak betah ya silahkan pindah. Tapi ketika Anda sabar, bertahan dan berusaha untuk ngemong mereka, maka itu akan bernilai pahala. Baik. Dalam kegiatan dakwah ada satu prinsip yang perlu kita pahami, bahwa dakwah itu tujuan besarnya adalah untuk mengagungkan dan membesarkan Allah, bukan mengagungkan diri sendiri. Maka kalau ada orang berdakwah klaimnya untuk mengagungkan Allah, tapi lebih dominan dia bicara untuk mengagungkan dirinya sendiri, praktek seperti ini berarti dia gagal untuk bisa disebut sebagai pengajak yang baik. Karena dia tidak mengajak masyarakat ilallah, tapi kepada ila nafsihi. Nah, selanjutnya, ketika seseorang berdakwah, dia perlu meyakini hidayah ada di tangan Allah. Dia tidak bisa memberikan hidayah. Yang bisa Anda sampaikan adalah, yang bisa Anda lakukan hanyalah menyampaikan. Masalah apakah diterima atau tidak, itu ada di tangan Allah. Dan fase yang ketiga ini membuktikan bahwasanya seorang mukmin yang baik, dia tidak egois. Seorang mukmin yang baik, dia ingin orang lain juga turut jadi baik. Baik, sekarang yang keempat. Wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati untuk sabar. Sabar dalam apa? Dalam menjalankan tiga yang pertama di atas. Mulai dari sabar dalam belajar, sabar dalam mengamalkan, dan juga sabar dalam mendakwahkan. Sudah? Nah, berikutnya Pak, kenapa Allah Subhanahu wa taala iringi dengan sabar? Karena untuk melakukan tiga hal yang pertama tadi, yaitu apa saja tiga hal yang pertama tadi? Yang pertama, berilmu atau belajar. Yang kedua, melakukan amal soleh. Yang ketiga, berdakwah. Ini tantangannya berat. Belajar itu tantangannya berat. Sehingga Anda ketika belajar, ini ngapain toh kok kajiannya siang hari? Kan waktunya orang tidur siang. Maka saat kajian matanya merah, menular ke pembicara. Masya Allah. Akhirnya yang ngomong juga ikut ngantuk. Ngantuk itu menular nggak Pak? Iya. Saya ketularan samping saya ini. Masya Allah. Baik. Boleh minum dulu Pak. Bismillah. Alhamdulillah. Coba kita lihat di sini ya. Kembali tentang keutamaan berdakwah tadi. Saat dia menyampaikan kebenaran kemudian diikuti oleh orang lain, maka pahalanya akan turun kepada dirinya. Ada satu pertanyaan yang pernah disampaikan kepada Imaduddin Ibnul Attar. Imaduddin Ibnul Attar. Siapa beliau Pak? Muridnya An-Nawawi. Yang mendiktekan, yang nulis diktenya dari tulisannya An-Nawawi adalah Imaduddin Ibnul Attar.
Jadi kalau An-Nawawi mendiktekan sesuatu, maka yang nulis Ibnul Atthar ini. Dan Ibnul Atthar pernah bercerita, ada tulisan yang sudah didiktekan oleh An-Nawawi, sudah jadi, sama An-Nawawi suruh nyobek bukunya, sobek buku itu, buang. Ibnul Atthar merasa keberatan. Ini isinya ilmu, kenapa harus dibuang? Pokoknya buang. Akhirnya disobek, dihapus, dihilangkan bekasnya, dibuang. Beliau tidak ingin buku ini tersebar. Maka terkadang ada para ulama yang beliau punya karya tertentu, tapi karya itu tidak sampai ke kita. Karena oleh penulisnya ada yang dibuang, oleh penulisnya ada yang selesai nulis dibakar, dan seterusnya. Baik, kitab apa itu Pak? Wallahu a'lam, gak diceritakan. Cuman salah satu di antara kejadian antara Ibnu Atthar dengan An-Nawawi, gurunya yaitu An-Nawawi pernah menyuruh Ibnu Atthar untuk menyobek dan membuang sebuah kitab yang sudah berhasil beliau salin. Selanjutnya, Ibnu Atthar ini ditanya oleh seseorang, apa hukumnya mengirim bacaan Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW? Apakah di sana ada dalil tentang masalah ini? Lalu Ibnu Atthar menyampaikan, kalau bacaan Quran kita sepakat, termasuk di antara afdalul qurubat, amal soleh yang paling afdal. Wa amma ihda'u thawabi ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun menghadiahkan bacaan membaca Al-Quran, menghadiahkan pahala membaca Al-Fatihah atau membaca Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yunqal min ahadin yu'taddu bihi. Tidak dinukil dari seorang pun yang riwayatnya bisa dipertanggungjawabkan. Lalu kata beliau, bal yambagi ayyunha anhu, selayaknya untuk dilarang. Kenapa kok selayaknya dilarang? Sebab Nabi SAW mendapatkan pahala bi asli syar'ihi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang pertama kali ngajari praktek membaca Al-Quran. Sehingga saat Bapak bisa membaca Al-Fatihah, siapa orang yang pertama kali ngajari baca Fatihah? Rasulullah SAW. Saat Anda bisa membaca doa ruku, doa i'tidal, doa sujud, siapa yang mengajari pertama kali? Rasulullah SAW. Fahuwa fi mizanihi wa sairu a'mali ummatihi fi mizanihi. Maka dengan keberadaan ini, maka semuanya ada dalam timbangan amal Nabi SAW, dan seluruh amal umatnya ada dalam timbangan Rasulullah SAW. Lalu ada orang yang beralasan begini. Jadi ceritanya begini loh Mas, kenapa kok kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada Nabi SAW? Ibaratnya itu gini, ada tandon yang dia akan menampung pahala amal. Sehingga kalau sampean menghadiahkan pahala amal untuk Rasulullah SAW, itu sama dengan ngisi tandon tadi. Nah, karena tandon ini saking banyak diisi orang, akhirnya luber. Pas tandone amber, luber, sampean ono ning ngisore, maka sampean kecipratan pahala. Sehingga sebenarnya tujuan utama kenapa kita ngirim hadiah bacaan Al-Fatihah atau pahala amal-amal B dan seterusnya, agar tandonya itu luber sehingga kita kena. Jawabannya gimana ini Pak? Tandone kecilian. Ini aneh logika seperti ini. Kok bisa Pak aneh Pak? Berarti ada amal Rasulullah SAW yang hilang. Berarti ada amal Rasulullah SAW yang hilang. Luber itu kan berarti ada yang hilang. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan amalan nabinya hilang, padahal dia zat yang pandai dalam menghisab, yang pandai dalam memberikan balasan kepada hambanya. Berarti gimana itu Pak? Sebab Allah telah tegaskan dalam Al-Quran, Allah tidak akan menyanyiakan pahala orang yang berbuat baik. Sehingga manusia ketika beramal baik, lalu dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahalanya tidak akan disia-siakan oleh Allah. Maka nggak ada ceritanya tandon Nabi luber, itu nggak ada.
Sebab tampungan pahala itu bisa ya, terisi terus tanpa ada luber, kecuali kalau yang bersangkutan merusaknya. Maka dalam hal ini seorang muslim dia tidak perlu menghadiahkan pahala sedekah, pahala baca Quran atau pahala apapun kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang pertama kali ngajari, sehingga otomatis ketika kita melakukannya kita turut dapat pahalanya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sudah cukup, Bang? Baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Melihat sebagian jamaah sudah ngantuk sekali. Saya kasihan ya. Karena biasanya orang ngantuk pas kajian itu tersiksa. Kapan kita ngerampung, kapan kita bolak-balik lihat jam. Jamnya ada di situ, Pak. Saya tunjukkan. Nah, masih aman. Baik, mungkin itu dulu sebagai pengantar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini apa ini? Pertanyaan. Pertanyaan untuk jamaah. Ya. Ada pertanyaan dari jamaah. Hadiah pertama, kaos ANB ukuran M. Yang ukuran M angkat tangan. M. Baik, yang XL jangan ya, nggak muat. Kegedean. M itu berarti apa? Pertanyaannya yang ukuran M ya. Sebutkan tiga hal yang utama dalam penyusunan kalimat sumpah. Nah, silakan. 1. Kata yang digunakan untuk bersumpah. Gimana? Pertama, kata yang digunakan untuk bersumpah. Kata yang digunakan untuk bersumpah. Yang kedua, sesuatu yang disebutkan dalam sumpah. Yang ketiga, pernyataan yang tidak disebut dalam sumpah itu dituliskan. Pernyataan yang membuat sebab sumpah itu disampaikan. Baik, dapat hadiah, insyaallah. Semoga muat ya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kita menanggapi ucapan seseorang? Ucapannya adalah seorang wanita yang belum sempurna hijab syar'inya, tapi akhlak dan lisannya bagus, lebih utama daripada wanita hijab syar'i namun akhlak dan lisannya kotor. Mana yang lebih baik? Pejabat muslim koruptor atau pejabat kafir koruptor? Itu baru yang apple to apple gitu ya. Jadi membandingkannya jangan antara yang ini sama itu, enggak berimbang. Kalau kamu mau bandingkan koruptor sama koruptor, ini punya agama, yang ini enggak punya agama, nah baru kelihatan sama-sama koruptor. Begitu? Baik. Sehingga kalau misalnya ada pertanyaan, mana yang lebih baik? Wanita berhijab tapi akhlaknya enggak baik, atau wanita tidak berhijab tapi akhlaknya baik? Yang tidak berhijab itu apakah berakhlak kepada Allah? Nah, karena sebagian orang memahami akhlak itu hanya terbatas interaksi manusia dengan manusia. Padahal ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada Nabi SAW, ada akhlak kepada orang tua, ada akhlak kepada teman, dan seterusnya. Akhlak itu beragam. Jangan sampai kita hanya memahami bahwasanya akhlak itu ya interaksi manusia dengan manusia. Terlalu terbatas. Akhlak itu lebih umum daripada itu. Sehingga ada nggak Pak akhlak antar sama manusia? Banyak sekali. Akhlak antar suami istri ada? Banyak sekali. Akhlak antara anak dan orang tua ada? Maka demikian pula ada akhlak dengan orang lain. Sebagaimana juga ada akhlak dengan Allah. Akhlak dengan Allah bentuknya gimana Pak? Ya ketika seseorang menjalankan perintah dan aturan Allah. Orang yang sudah ngaji sunnah sibuk mengoreksi celana berlebih mata kaki daripada sibuk merawat dan memperhatikan mata hati.
Kalau hati orang kita tidak tahu ya. Hati orang kita tidak tahu. Sehingga begini. Ada orang berbuat maksiat, apapun jenis maksiatnya. Maksiat pakaian maupun maksiat penampilan. Ini tidak boleh, ini dosa. Ya. Lalu orang itu menyampaikan, loh tapi kan niatku baik. Niatku benar. Lah aku kan tidak tahu niatmu. Yang saya tahu penampilanmu. Maka penampilanmu seperti ini tidak boleh, saya katakan tidak boleh. Gitu ya. Sehingga beralasan dengan niat untuk membenarkan penyimpangan itu boleh atau tidak, Pak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Allah Subhanahu wa taala menghisap lahir batin hamba. Sebagaimana bagian batin akan dihisap oleh Allah, lahir juga akan dihisap oleh Allah. Sehingga amal yang salah tidak boleh dinilai benar karena niat yang benar. Amal yang salah tidak boleh dinilai dengan benar karena sebabkan niatnya benar. Kalau seperti itu rusak kehidupan. Baik. Oleh karena itulah ketika yang bersangkutan tadi amalnya salah, ya kita sampaikan amalmu salah dalam masalah ini. Karena salah, karena amalmu salah maka kau harus memperbaiki. Masalah batin kamu mau niat A, niat B itu bukan urusan kami. Saya tidak tahu batin kamu. Baik. Nah selanjutnya, pada saat seseorang melakukan kesalahan kemudian dia dikritisi dan dia bertalih dengan perasaannya, dengan niatnya, ini tidak sinkron dengan apa yang disampaikan Nabi SAW. Innallaha yanzuru ila la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak hanya melihat muka kalian, penampilan kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Maka Allah sebagaimana menghisap batin, Allah juga menghisap lahir. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksud adab lebih utama daripada ilmu. Adab sendiri itu juga bagian dari ilmu. Tapi karena penekanannya dibuat lebih, maka dipisahkan. Ini untuk adab, ini untuk ilmu. Karena adab dan ilmu, karena adab sendiri itu adalah ilmu. Orang belajar adab berarti dia belajar tentang apa? Ilmu tentang masalah adab. Sebagaimana orang belajar fikih berarti dia belajar tentang ilmu masalah fikih dan seterusnya. Lalu apa makna adab harus didahulukan sebelum ilmu? Maksudnya adalah belajar tentang sopan santun, bicara yang benar, kemudian tentang tata krama ketika ketemu orang, itu diajarkan lebih awal sebelum orang diberi materi tentang pengetahuan masalah agama. Ya, sehingga dia dikasih tahu tentang ini barang orang jangan kau ambil. Kalau ketemu orang kau menyapa. Kalau ketemu orang silakan sampaikan salam. Kalau ini kalian dan seterusnya. Dan itu kemudian mengakar menjadi kepribadiannya. Maka orang ini punya adab ketika berinteraksi dengan orang lain. Udah? Sementara ilmu dalam arti pengetahuan orang tentang masalah fikih, tentang masalah tafsir dan seterusnya, ini boleh menyusul. Dan biasanya kalau orang belajar dengan penuh adab, ilmu seperti ini gampang untuk dimiliki. Dan kunci adab itu satu. Kunci adab itu satu. Tawadhu. Apa? Tawadhu. Artinya rendah hati. Karena itulah manusia yang tawadhu, yang rendah hati, dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang punya ilmu beberapa derajat. Sehingga mereka dimuliakan oleh Allah karena tawadhu'nya. Makin tawadhu makin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Akhir-akhir ini banyak fenomena masjid-masjid menyewakan menara masjid untuk dipasangi BTS, telepon seluler. Apakah hal tersebut dalam larangan jual beli di masjid? Pertama, kalau menara itu tidak bergabung dengan bangunan masjid,
maka dihukumi luar masjid. Dihukumi di luar masjid. Sehingga misalnya ini bangunan masjid, jarak 5 meter di ujung kanan atau ujung kiri ada menara. Nah, menara ini dihukumi di luar masjid. Karena dia tidak menyatu dengan bangunan masjid. Maka orang kalau iktikaf di menara, ya tidak sah. Karena Anda tidak iktikaf di mana? Di masjid. Ya, itu salah satu turunnya. Dan dulu ada kasus orang iktikaf di menara. Mungkin karena masjidnya nggak cukup, akhirnya dia lebih memilih iktikaf di menara. Nah, apakah sah iktikaf di menara? Nah, kembali kepada pertanyaan, menara itu masjid atau bukan? Baik, tapi kalau menaranya gandeng dengan masjid, bahkan di atasnya lantai 3 misalnya, ada dak pak, lantai 3, terus ada menaranya, berarti itu bagian dari masjid. Nah, kalau bagian dari masjid, ya untuk kegiatan yang sifatnya komersil seperti ini, sebaiknya dihindari. Wallahu a'lam. Baik, cukup insyaallah. Walhamdulillahirabbil alamin. Gimana? Sudah jam 1 lebih. Saya kasihan jamaah, barangkali mereka mau makan siang dan istirahat. Karena saya sudah menyita waktu mereka. Semoga pertemuan yang singkat ini Allah jadikan sebagai pertemuan yang mendatangkan keberkahan, dan semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini, kelak nanti di yaumil qiyamah Allah kumpulkan kita kembali di surganya. Ada hadiah, masih berapa Pak? 3. Baik. Yang datang di masjid ini paling awal. Jam berapa Bapak? Jam setengah 11. Pak Wawan jam subuh tadi. Pak Wawan takmir. XL atau XSL? Dikasih hadiah. Oh, insyaallah. Semoga manfaat jadi kenangan ya. Tadi Bapak jam berapa datang? Jam subuh tadi jam 3, duhur tadi jam 11. Kalau Bapak sebelahnya? Muadzin. Jam 11. Pagi tadi datang nggak? Pagi juga datang. Tinggal 2 ini hadiahnya. Berarti 1 yang nggak dapat nanti diganti bakso aja ya. Masya Allah. Baik, silakan. Ini cuman kenangan ya. Kaos kenangan. Semoga manfaat. Mungkin bisa dikasihkan 1-nya. Baik, cukup. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari forum ini. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.